Eka Mujiana, Dimas Rizky, Fadli Ramadhani, Glenn Nanda Albadi, Indah Indri Nur Aziza, Jihana Hansa, Khairul Akbar. Nanti kalian semua harus memahami bagaimana perkembangan hewan secara generatif atau perkembangan hewan secara vegetatif. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan nanti diskusi tugasnya. Pak Guru hanya mengawasi, hanya membimbing kamu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang Pak Guru berikan untuk kalian diskusikan. Ya. Yang kedua, tentang menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari informasi yang kamu baca atau informasi yang kamu dengar. Contoh, ketika kamu mendengarkan suatu pengumuman di masjid, itu berarti informasi itu kamu berarti nanti ada tugas simpulkan informasi yang kamu dengar. Kamu membaca teks di koran atau di mana, kemudian kamu baca teksnya, kemudian beri simpulannya. Nanti itu kamu harus baiklah. Sekarang kita lihat aja. Ini ada semuanya, perhatikan ya. Tentang perkembangbiakan hewan. Perhatikan semuanya, coba tulis. Perkembangbiakan hewan. Ada 2 macam perkembangbiakan hewan, itu apa saja? Ini vegetatif. Yang kedua, beneran? Yang vegetatif ada berapa macam? 3. Apa saja? Yang kedua, generatif ada berapa? 3. Apa saja? Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Putri T dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis. Nah, yang pertama itu apa
perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa perkembangan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh perkembangan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis perkembangbiakan anak-anak. Seperti yang Bu Tri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra. Jadi berikut ini. Yang pertama adalah tunas, terbentuk dari tubuh yang menonjol, kemudian semakin besar, akhirnya terlepas atau memisahkan diri dari tubuh induknya. Tunas. Sudah? Kamu kalau belajar seperti ini tulis yang penting yang enggak semua. Sudah, Pak. Ya. Ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan pada gambar nomor 1 ini, di mana ini merupakan hidra dewasa yang bersusu atau puting susu. Kemudian yang kedua itu memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian yang keempat termasuk hewan mamalia, dan yang kelima itu memiliki rahim. Contoh hewan vivipar adalah anjing. Kemudian ada tadi yang pertama contoh dari ovipar, sekarang kedua ciri-ciri dari hewan yang beranak, bukan yang bertelur ya. 1. Memiliki kelenjar mamae, berarti dia memiliki kelenjar susu, otomatis akan menyusui anak. Yang kedua apa? Memiliki daun telinga. Kambing punya telinga? Punya. Sapi punya telinga? Punya.
Kerbau punya telinga? Gajah punya telinga? Itu ciri-ciri yang kedua dari hewan yang beranak, yaitu mempunyai. Ketiga, induk melahirkan dan menyusui. Ini sudah otomatis berkaitan dengan tadi bahwa beranak ya pasti melahir, mempunyai kerja susu pasti menyusu. Yang keempat, termasuk hewan mamalia. Mamalia itu menyusui. Kemudian memiliki rahim itu adalah tempatnya janin anak yang akan dilahir. Lanjut. Nabila isi permainan. Ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, itu anjing memiliki daun telinga dan juga kelenjar mamai. Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan vivipar anak-anak, karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Nah, lumba-lumba dan anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan lumba-lumba, contoh hewan vivipar itu masih banyak lagi anak-anak, yaitu ada kuda, ada sapi, ada gajah, domba, dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivipar, ciri-ciri juga beserta contohnya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak. Perhatikan, ini yang jarang kalian tahu. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini, perhatikan embrionya. Perhatikan. Amuba. Jangan ditabrak-tabrak papan tulisnya. Betul. Tepuk tangan Bapak-bapak. Ya, nomor 2. Itu nomor 2. Pak Guru kayaknya itu dulu. Alif. Ayo, waktu semakin mepet. Persiapan kelompok 3, kelompok D, kelompok 4 sini, kelompok 5 sana. Alif, silakan Alif, bacakan Alif. Jangan keras. Tugas ini. Yang tugas ini bukan tugas yang pertama, yang ini. Kelompok ini dulu maju. Ayo Nabila Zara. Pak Guru pengennya yang Pak Guru tunjuk ya. Kelompok ini nanti Ika Nurjana. Kelompok sana Devi Gelis. Ya. Kelompok buku-buku. Hah? Kelompok apa? Hari ini kita sudah belajar apa tadi? Perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Contohnya sudah paham ya? Kemudian ciri-cirinya sudah paham ya? Paham? Nah, untuk itu yang tadi kita sudah pelajari jangan kita lupakan, tetap kita nanti ingat-ingat, pelajari lagi agar nanti pada suatu saatnya nanti ilmu yang kalian pelajari hari ini akan bermanfaat. Paham? Nah, untuk minggu depan, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Coba untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Alif berdoa.